Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan hari itu suasana istana tiba-tiba gempar. Seorang menteri datang dengan wajah panik dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Baginda, kami mendapat laporan bahwa Abu Nawas sedang merencanakan makar terhadap kerajaan." Raja membelahkan mata. "Apa? Abu Nawas?" Menteri mengangguk. "Benar, Baginda. Ada saksi yang melihatnya sedang berbicara tentang beberapa orang di warung, membahas cara menggulingkan pemerintahan." Tanpa pikir panjang, Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas digiring istana, masih dalam keadaan bingung dan mengantuk, karena baru saja bangun tidur. Raja langsung menatapnya dengan tajam. "Abu Nawas, katakan yang sebenarnya. Apakah kau sedang merencanakan makar terhadapku?" Abu Nawas mengusap wajahnya. "Makar, Baginda. Saya bahkan baru bangun tidur. Mimpi pun belum selesai." Raja membanting meja. "Jangan pura-pura bodoh. Kami mendapat laporan bahwa kau berbicara tentang menggulingkan kekuasaan." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Baginda, kapan saya membicarakan hal itu?" Menteri menjawab, "Kemarin sore, kau berbicara di warung dengan beberapa orang, membahas raja yang harus digulingkan." Abu Nawas mendadak tertawa keras. "Astagfirullah, Baginda, itu hanya salah paham." Raja mulai penasaran. "Salah paham bagaimana?" Abu Nawas menjelaskan, "Kemarin sore saya memang ngobrol di warung tentang cara menggulingkan raja, tapi bukan raja pemerintahan." Raja terkejut. "Lalu raja apa?" Abu Nawas tersenyum. "Yang saya bicarakan adalah raja buaya di sungai belakang desa." Raja terdiam, para menteri juga saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, "Penduduk desa sedang kesulitan karena ada buaya besar di sungai. Kami hanya berdiskusi bagaimana caranya menggulingkan buaya itu ke daratan, supaya bisa dipindahkan." Suasana hening. Semua orang sadar bahwa mereka telah salah paham besar. Raja menghela napas panjang, lalu menatap menterinya. "Kau ini bagaimana? Gara-gara salah dengar, hampir saja aku menghukum Abu Nawas." Menteri menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum jahil. "Baginda, lain kali kalau ada tuduhan makar, harap dicek dulu. Apakah yang dimaksud itu raja manusia atau raja buaya?" Seluruh istana pecah dengan tawa. Sebagai permintaan maaf, Raja mengajak Abu Nawas makan besar di istana. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah. Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. "Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. "Wah, tentu saja, aku suka harta karun. Ayo, kita pergi," katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, "Tinggallah di situ Abu Nawas. Sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad." Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu,
dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. "Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal," katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. "Tolong, kami tidak bermaksud," teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan. Abu Nawas semakin mendekat dan berkata, "Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin." Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk menguji kecerdasannya. Raja ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar cerdas atau hanya beruntung dalam menyelesaikan masalah. "Abu Nawas, aku ingin kau mengajarkan cara menjadi orang yang pandai menemukan solusi. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum," kata Raja dengan tegas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah Baginda, namun saya butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan jawabannya." Raja mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas datang istana dan membawa sebuah kendi kosong. Ia berkata, "Baginda, untuk menjadi pandai, seseorang harus belajar sabar. Sekarang, Baginda harus mengisi kendi ini dengan air tanpa menyentuh kendi itu sendiri." Raja berpikir keras dan mencoba berbagai cara. Ia menuangkan air dari jarak jauh, meniup, bahkan mencoba menggunakan tongkat. Namun semuanya gagal. Setelah 1 jam, Raja pun menyerah. Abu Nawas tersenyum mengambil kendi itu dan langsung menuangkan air ke dalamnya. "Baginda, mengapa bersusah payah? Jika ingin mengisi kendi, cukup angkat dan tuangkan air. Terkadang solusi yang paling sederhana adalah yang terbaik." Raja mengangguk mulai memahami pelajaran pertama. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa selembar kertas dengan titik hitam kecil di tengahnya. "Apa yang Baginda lihat?" tanya Abu Nawas. "Aku melihat titik hitam," jawab sang raja. "Itu masalahnya Baginda. Banyak orang yang hanya fokus pada masalah kecil dan melupakan area putih yang luas di sekitarnya. Jika ingin menjadi pandai, belajarlah melihat gambaran besar, bukan hanya titik hitam." Raja terdiam, lalu tersenyum. "Aku mengerti Abu Nawas." Pada hari terakhir, Abu Nawas membawa seekor ayam ke istana, kemudian berkata, "Baginda, ayam ini lapar, tapi ada pagar tinggi yang menghalanginya untuk mencapai makanan di seberang. Apa yang harus kita lakukan?" Raja berpikir lama. Ia mencoba mencari cara untuk menurunkan pagar, membuat jembatan, bahkan mempertimbangkan cara memanjatnya. Abu Nawas tertawa, lalu mengambil ayam itu dan mengangkatnya melewati pagar. "Lihat Baginda, kadang-kadang solusi terbaik adalah langsung bertindak tanpa berpikir terlalu rumit." Raja tertawa terbahak-bahak. "Aku mengerti sekarang. Untuk menjadi pandai, seseorang harus sabar, melihat masalah dari sudut yang lebih luas, dan berani bertindak." Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sekantong emas. Namun saat Abu Nawas akan pulang, Raja memanggilnya lagi dan berkata, "Tunggu, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak emas dengan cepat?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Mudah Baginda, tinggal perintahkan hamba-hamba Baginda untuk mengumpulkannya dari rakyat." Raja terdiam sebentar, lalu tertawa terpinggal-pinggal. "Kali ini aku yang kena jebakanmu, Abu Nawas." Mereka pun tertawa bersama, dan Abu Nawas pulang dengan membawa emas serta satu pelajaran baru, bahwa bahkan Raja pun masih bisa tertipu oleh kebijaksanaan yang sederhana. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata,
Apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku. Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin," kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Maafkan saya, Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda." Pria tua itu tertawa kecil. "Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini." Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana, bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. "Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan biarkanmu lewat," kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. "Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari, itu seperti kau sedang kesurupan." Abu Nawas tertawa. "Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak?" Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, "Salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar." Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, "Hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga." Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa. "Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat." Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas, dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat?" tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan." Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, "Aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku." Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. "Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya." Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, "Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku, mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali, tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya?" Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, "Aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah." Abu Nawas mengangguk. "Itulah jawabannya.
Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, "Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar?" "Benar," jawab guru besar itu dengan bangga. "Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka?" Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, "Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar." Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Guru besar, apakah Anda punya jam tangan?" "Tentu saja," jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, "Jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri?" "Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam." "Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja?" "Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya." Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, "Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengangkat beberapa gubernur baru untuk mengurus wilayah-wilayah di kerajaannya. Para gubernur ini adalah orang-orang yang merasa sangat pintar dan sering membantah keputusan raja, karena menganggap diri mereka lebih tahu segalanya. Melihat ini, sang raja merasa kesal. Bagaimana mungkin para gubernur ini berani membantahku, padahal aku yang mengangkat mereka. Aku harus memberi mereka pelajaran, pikirnya. Lalu sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menguji para gubernur baru ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar secerdas yang mereka kira." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baik, Baginda, serahkan urusan ini kepadaku." Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua gubernur baru ke sebuah perjamuan mewah di istana. Makanan melimpah, minuman segar, dan hiburan menarik membuat para gubernur merasa sangat senang. Namun, di tengah-tengah jamuan, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, "Wahai para gubernur, karena kalian adalah orang-orang terhormat, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja." Para gubernur yang sombong itu langsung tertarik. "Apa pertanyaannya? Kami pasti bisa menjawabnya," kata salah satu gubernur dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih penting, raja atau gubernur?" Sang gubernur langsung menjawab, "Tentu saja gubernur lebih penting. Kami yang mengurus rakyat secara langsung, sedangkan raja hanya duduk di istana." Gubernur lainnya ikut menimpali, "Benar, tanpa gubernur, kerajaan akan kacau. Jadi kami lebih penting." Mendengar jawaban ini, Abu Nawas tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu aku punya tantangan untuk kalian."
Abu Nawas lalu membawa sebuah kendi besar berisi air dan berkata, "Bayangkan kendi ini adalah kerajaan, air di dalamnya adalah rakyat, dan leher kendi ini adalah sang raja. Nah, kalian para gubernur adalah tutup kendi ini." Para gubernur mengangguk, merasa ini hanyalah perumpamaan biasa. Lalu dengan cepat Abu Nawas mengalihkan kendi itu dan membuka tutupnya. Semua air di dalam kendi langsung tumpah ke tanah. Para gubernur terkejut. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum santai. "Lihatlah, saat tutup kendi ini dibuka, airnya langsung keluar dan hilang. Begitu pula dengan kalian. Jika seorang gubernur merasa lebih penting dari raja dan tidak mau tunduk kepadanya, maka seperti air dalam kendi, rakyat pun akan berantakan." Para gubernur terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa raja, mereka tidak akan punya kekuasaan apa-apa. Saat itulah Raja Harun al-Rasyid masuk ke ruangan dengan tawa puas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa." Para gubernur ini akhirnya mengerti pelajaran mereka. Sejak hari itu, para gubernur tidak lagi membantah raja sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot, Abu Nawas. Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada paduka raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada paduka raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana.
Itu suatu penghinaan buatku, kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Baginda Raja bertanya heran. Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang Raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak Sang Raja. Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana.
Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya, supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja. Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia. Ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya. Agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku, apa yang kamu butuhkan? Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya.
Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus baginda raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus baginda raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa baginda raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi baginda raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap baginda raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan baginda raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas baginda raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya baginda raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan baginda raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga baginda raja. Awalnya baginda raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi baginda raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya baginda raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas baginda raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah baginda raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap baginda raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun.
Dan hamba juga tidak pernah menipu paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit, tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan.
Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap,
Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru itu karena gemar berburu di hutan seperti dirinya. Di sela-sela waktu santai, Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi, jawab hakim tersebut. Bagus, awas, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan menghukummu, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka, hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin, ujar hakim baru itu. Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati, wahai Paduka yang mulia, hamba terima ajakan Paduka, balas hakim baru. Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya, langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim baru tersebut, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi hutan tersebut terkenal angker Paduka, jawab Abu Nawas. Sama setan saja, masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan berlari, menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya, mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa.
Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu menanyakan perihal kedatangan mereka ke hutan tersebut. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini, Kek. Aku ingin pulang ke istana. Aku ini adalah raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu aku kabulkan," jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang, dan dalam sekejap ia sudah berada di istananya, duduk di sanggasana bersama sang permaisuri. "Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada hakim istana. "Aku adalah hakim istana yang kaya raya. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tak mau kehilangan harta kekayaan. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," pinta hakim baru tersebut. "Baiklah, keinginanmu aku kabulkan," jawab si kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Aku ini orang miskin, Kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istri. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah. Jadi aku meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku," pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami kembali berada di sini?" tanya Baginda Raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar!" teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.